Terima kasih Tuhan, pada pagi hari yang luar biasa ini, kembali kami akan menangkap isi hati Tuhan. Kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan, untuk menangkap firman-Mu. Jamah kami semua, lawat kami semua, kuatkan iman kami Tuhan lewat firman-Mu. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami bersyukur dan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami hardik segala kuasa roh jahat setan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar Radio Zaitun Suara Kebenaran, dan juga semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar streaming Facebook, selamat bergabung sekali lagi dengan kami dalam renungan pagi Radio Zaitun Suara Kebenaran yang dipancarluaskan langsung dari Jalan Lumban Dolok, Kota Balige, Tobasa dan Sumatera Utara. Nah baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melihat bagaimana hidup saya dan saudara berada di hadapan Tuhan dengan ibadah yang benar. Hari ini saya akan berbicara tentang ibadah dan pakaian rohani. Kita masih terus mengkaitkannya dengan pakaian rohani. Saudara, ibadah saya dan saudara, ya sekali lagi, ibadah saya dan saudara itu akan berdampak ke dalam hidup kita, akan menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang-orang sekitar kita ketika kita masuk dalam ibadah yang benar. Sekali lagi mari coba kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 dalam ayatnya yang ke-28. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, ini yang kita akan bahas hari ini, saudaraku, beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tahukah saudara, kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya, ya, sekali lagi, cara yang berkenan kepadanya, nya di sini menunjuk kepada pribadi Tuhan. Jadi ibadah itu adalah harus ibadah yang berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan di hati kita, bukan senang menurut selera kita, tapi senang menurut Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, tahukah saudara bahwa ibadah itu dahsyat? Ya, di dalam ya kitab 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dahsyat ya. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Apakah saudaraku rahasia ibadah itu yang disebut agung? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi apa keagungan daripada rahasia ibadah kita itu adalah penyataan Tuhan. Di mana Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Keren ya, dahsyat ya saudara. Ini luar biasa. Jadi ibadah itu membuat hidup kita mengalami realita Tuhan. Jadi Tuhan itu nyata dalam segala hal. Apa yang membuat orang Israel berbeda dari bangsa lain manapun? Dan apa yang membuat mereka mampu hidup di padang gurun selama 40 tahun, saudara? Karena Tuhan menyatakan diri di sana.
Ya, dan mereka mengalami realita Tuhan di sana. Saudara, ini yang menjadi masalah kita hari-hari ini. Banyak orang beribadah tidak lagi mengalami kenyataan kehadiran Tuhan. Dan mengalami kenyataan kehadiran Tuhan itu bukan hanya sekedar ya kita ibadah kita merasa kayaknya sejuk. Ya, saudaraku, nggak hanya sekedar itu. Tapi kita alami dalam keseharian kita. Setiap hari Tuhan itu menjadi nyata di hidup kita. Kita bukan hanya mengalami Tuhan pada saat kita lagi ibadah, kumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kita yang lain. Tetapi dalam hidup kita secara pribadi, Allah itu menjadi nyata. Pertanyaannya sekarang, apakah Allah itu menjadi nyata dalam hidup kita sehari-hari? Apalagi kalau kita sudah sampai berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita seiman yang lain. Itu akan lebih dahsyat lagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, agung rahasia ibadah kita. Apa keagungannya? Pertama, saudara, karena Allah menjadi nyata. Allah itu menjadi nyata. Lalu selanjutnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun juga untuk hidup yang akan datang. Perhatikan ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara lihat kembali bahwa ibadah kita itu dikatakan, saudara, mengandung janji dan berguna dalam segala hal. Dahsyat ya. Jadi ibadahmu dan saya, itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menentukan nasib kita di bumi dan di dalam kekekalan. Jadi beribadah ini enggak main-main saudaraku. Makanya tadi dikatakan dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-28, marilah kita beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Karena dalam ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi rahasia kekuatan kita adalah ibadah kita. Rahasia kelimpahan kita adalah ibadah kita. Rahasia berkat kita adalah ibadah kita. Rahasia kemenangan kita menghadapi musuh-musuh kita adalah ibadah kita. Dan ingat, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi musuh kita ialah setan, dunia ini, dan segala keinginan-keinginan daging kita. Itu musuh kita. Jadi setan, dunia, dan paling berat itu adalah diri kita sendiri dengan segala keinginan-keinginan dagingnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadi ibadah yang menentukan itu semua. Mantap ya, dahsyat saudaraku. Jadi kalau kita ibadah dengan benar, nggak ada ceritanya. Dalam kitab Keluaran pasalnya, Keluaran atau bilangan itu ya, saudara, dikatakan bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, Ia memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, dan akan menjauhkan segala penyakit dari hidup kita. Itu dahsyat ya. Ya. Dan sekarang mari coba kita lihat lagi saudaraku dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Dahsyat ya. Jadi tadi kita lihat bahwa ibadah itu agung rahasianya. Di mana rahasia keagungan ibadah itu Allah menyatakan diri dalam hidup kita. Jadi saudara harus mengalami ya Tuhan itu secara pribadi. Itu ibadah. Jadi kalau saudara tidak punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, ya, dan saudara bukan orang yang beribadah. Sekali lagi, kita bukan orang yang beribadah yang benar, ya, yang benar ya. Jadi harus punya pengalaman. Ya, kita bisa bergaul dengan Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus. Jangan percaya itu para mereka yang mengaku orang-orang yang teologianya tinggi itu yang berkata bahwa
kita nggak bisa lagi. Ini bukan lagi waktunya melihat mukjizat, dan tidak lagi ada mukjizat, dan juga tidak mungkin lagi kita bisa mendengar suara Tuhan. Omong kosong, mendengar suara setan aja kita bisa, apalagi mendengar suara Tuhan. Ya kan? Suara setan sering didengar manusia. Ya kan? Makanya ada kebencian, ada kemarahan, saudaraku, ada perzinahan, ada perselingkuhan. Itu kan karena dengar suara setan, saudara. Ya, jadi mari kita harus dengar suara Tuhan. Kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, saudara, dahsyat ibadah itu, hebat ibadah itu. Nah, ternyata ibadah itulah yang menjadi rahasia hidup kita, baik secara lahiriah juga secara rohani. Rahasia kekuatan kita, rahasia berkat kita, dan rahasia hidup kekal kita, ibadah. Nah, iblis paling tidak suka dan paling benci dengan ibadahmu dan saya. Dia mau merusak ibadah kita. Dan kalaupun kita rajin beribadah, rajin baca Alkitab, sering datang ke gereja, iblis mau buat agar semua itu kita lakukan secara sia-sia. Itu triknya setan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudaraku, bagaimana agar saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saya mau ajak kembali kita lihat, saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35. Dimulai dari ayat yang pertama. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Firman Tuhan berkata, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah. Kata mezbah bagi Allah, saudaraku, tujuan Tuhan artinya begini, beribadahlah kepadaku di Betel. Jadi Tuhan perintahkan Yakub supaya pergi ke Betel dan tinggal di situ agar Yakub beribadah kepada Tuhan di Betel. Ya, ini di Israel, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak sedang berbicara denominasi gereja di sini, ya. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Keren ya. Sekarang lihat kata menampakkan diri. Kaitkan tadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Agunglah rahasia ibadah kita. Ia yang telah menyatakan dirinya. Jadi ia telah menyatakan dirinya kepada saya dan saudara lewat ibadah kita. Jadi saudara, ternyata Yakub punya pengalaman di Betel yang pertama kali. Di mana dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan menampakkan diri. Saya berdoa biar setiap kita mengalami pribadi Tuhan. Tuhan menampakkan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan itu menyatakan dirinya sekarang bukan hanya, oh saudara bermimpi ketemu Tuhan. Saudaraku, enggak selalu saudaraku. Kata menyatakan diri di sini saudaraku, hadiratnya kita bisa rasakan secara real. Firman-Nya yang rema, yang hidup, kita bisa tangkap, kita bisa dengar, kita bisa terima dengan benar. Dan kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Kita bisa bergaul dengan Dia. Mungkin kita hanya tidak melihat Dia, tetapi Dia menjadi begitu nyata dalam hidup kita. Walaupun dia tak terlihat, tapi dia nyata. Nah, inilah persoalan banyak gereja. Bahkan orang-orang yang mengaku, orang-orang yang teologianya tinggi, saudara. Justru nggak percaya realita Tuhan. Ini yang bahaya. Kalau saudara dalam ibadah tidak mengalami realita Tuhan, saya mau beritahu itu ibadah sia-sia, saudaraku.
Nah, apa yang Tuhan katakan kepada Yakub? Bersiaplah pergi ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah, ibadah. Yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ini keren. Nah, Yakub tahu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena ini adalah perintah Tuhan kepada Yakub untuk pergi yang kedua kalinya. Berarti dia sudah pernah ada di situ dan punya pengalaman yang khusus dengan Tuhan di sana. Lalu apa yang terjadi? Nah, Yakub mengerti nih bagaimana dia beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Lalu ayat yang kedua, saya berdoa biar kita belajar dari pribadi Yakub ini, saudara. Ketika dia dipanggil beribadah, ketika dia diperintahkan untuk beribadah, apa yang dia lakukan? Lalu ayat yang kedua, berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudara mau beribadah dan mengalami realita Tuhan dalam hidupmu? Saudara mau beribadah dan melihat Tuhan mencukupkanmu dalam segala hal? Saudara mau beribadah dan saudara ingin diberkati dengan roti makananmu, air minumanmu, dan Tuhan jauhkan dari segala penyakit? Saudara mau beribadah dan ibadah yang kau lakukan itu mengandung janji, berguna dalam segala hal. Janji baik untuk hidup ini dan juga untuk hidup yang akan datang. Maka kita mari contoh apa yang dilakukan Yakub ketika dia beribadah dan Tuhan berkenan. Yang pertama yang dilakukan oleh Yakub adalah dia menjauhkan dewa-dewa asing. Dewa-dewa asing ini penting. Dan yang kedua, tahirkan dirimu, tukar pakaianmu. Kata menjauhkan dewa asing ini, saudara, agar kita beribadah fokusnya hanya Tuhan. Jangan ada lagi kepercayaan lain yang kita percayai selain Tuhan kita. Jangan ada lagi ajaran lain yang kita percayai, yang kita pegang selain ajaran firman Tuhan. Ini yang dimaksud dengan dewa-dewa asing. Termasuk mempertuhankan mamon. Mempertuhankan perut. Saudara, dewa asing itu juga bisa perut kita loh. Nggak jauh-jauh. Nggak harus dewa matahari, dewa bulan, ya, naga merah padam, dan segala macam. Nggak harus. Filipi 3:19 berkata begini nih. Ini salah satu dewa yang harus kita jauhkan, saudaraku. Ya, Filipi 3:19. Firman Tuhan berkata begini, mulai dari ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat ini bukan untuk non-Kristen loh, saudara. Tapi ini untuk orang Kristen. Kalau yang non-Kristen mah kita nggak usah bicara mereka lagi. Apakah mereka seteru salib atau enggak. Ya bagaimana kita mau bicara mereka lagi, mereka aja nggak percaya salib. Udah pasti. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus, saudaraku, kepada jemaat yang ada di Filipi ini, adalah orang Kristen yang menjadi seteru salib. Sudah mengerti arti kata seteru? Seteru itu artinya musuh. Bayangin orang Kristen tapi musuh salib. Bisa kebayang nggak? Kalungnya salib, gerejanya salibnya besar, Alkitabnya salib, ya,
Lagunya juga salib, salibnya, salibnya. Tetapi Tuhan berkata, engkau mesti salib. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini, saudara. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Siapa yang menjadi seteru salib Kristus itu? Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah siapa, saudaraku? Perut mereka. Bayangkan loh. Perut bisa dipertuhan ternyata. Artinya apa? Kok perut jadi Tuhan, Pak? Kalau perutmu lebih utama dari Tuhan, maka sesungguhnya perutmu sudah kau pertuhan. Sama dengan Esau, kembali lagi nih kita kepada si Esau dengan badan berbulunya, saudara. Dia lebih mementingkan perutnya daripada berkat sulungnya, daripada hak kesulungannya. Jadi Tuhan mereka adalah perut mereka. Ini yang disebut sebagai salib Kristus. Pernah lihat nggak orang Kristen yang lebih mengutamakan perutnya daripada ibadahnya, daripada kebenaran? Berapa banyak orang kompromi, berapa banyak orang lakukan apa saja, walaupun itu menyakiti hati Tuhan. Hanya untuk apa? Promosi jabatan. Hanya untuk apa? Dapat apa yang mereka inginkan. Hanya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Saudara, jangankan jemaat, kami pendeta pun banyak yang mempertuhankan perut. Kami pendeta pun banyak yang mempertuhankan perut. Yang lebih mengutamakan perutnya. Bahkan pelayanan dijadikan menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Pendeta mah nggak usah ragu yang begitu-gitu. Kebanyakan saudaraku. Makanya saya bilang kami pendeta, ya kami harus bertobat semua. Saya nggak nuduh seorang, termasuk mungkin saya di situ, Tuhan ampunilah. Saudara, lalu dikatakan apa? Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Bayangkan ini. Ini artinya bangga dengan dosa-dosa, saudaraku. Kalau dia berhasil menipu, kalau dia berhasil menjebak, kalau dia berhasil, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, memperdaya orang lain, nah itu menjadi kebanggaannya. Dan perhatikan, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pikiran mereka semata-mata, perhatikan lo ini, tertuju kepada perkara duniawi. Jadi hanya memikirkan lahiriah, duniawi. Tidak memikirkan perkara yang di atas. Ini berhala, ini dewa asing. Yakub mengerti betul. Ibadah menurut cara yang berkenan kepada Allah itu seperti apa? Harus menjauhkan dewa asing. Termasuk dalam hal mempertuhankan perut. Mengutamakan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan-kebutuhan lahiriah kita dan pikiran yang hanya semata-mata tertuju kepada perkara yang duniawi. Ini sama dengan dewa asing. Sekali lagi, ini dewa asing. Dan dewa asing itu ternyata nggak jauh di negeri orang, saudara. Tetapi dewa asing itu ternyata melekat di hidup kita. Apalagi dewa asing yang kita harus perhatikan, saudara, yang kita harus buang. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dewa asing kan. Jadi ternyata dewa asing itu lagi, saudaraku, termasuk semua segala sesuatu yang duniawi di dalam diri kita. Sekali lagi, dewa asing itu tidak ada di negara asing,
tidak ada di negeri asing, tetapi ternyata ada di diri kita. Tadi perutnya dipertuhan. Sekarang saudaraku ini bicara tabiat lagi, sikap kita. Apa itu percabulan? Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tadi di dalam Kejadian pasalnya yang ke-35 ayat yang kedua. Tahirkan dirimu, kata Yakub kepada semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tahirkan dirimu, gantilah, tukarlah pakaianmu. Jadi jauhkan dewa asing. Termasuk dewa asing dalam bentuk adat tradisi loh. Dan adat tradisi itu biasanya, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, kepercayaan daripada orang-orang pendahulu-pendahulu kita, kepada yang kita nggak percayai. Ini biar jelas, saudaraku. Dalam Markus, mari coba kita lihat Markus pasalnya yang ke-7. Ya, dalam kitab Markus pasalnya yang ke-7, di dalam ayatnya yang ke-7 firman Tuhan berkata begini. Atau kita mulai dari ayat yang ke-6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini beribadah kan saudaraku? Ikut kor, yes. Paduan suara, yes. Singers, yes. Jadi WL mungkin, yes. Ya. Lalu saudara, dalam ayat yang ke-7 dikatakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Wow. Jadi kalau ibadah kita, saudaraku, diatur oleh manusia, bukan lagi rohnya yang mengatur. Bukan lagi Tuhan yang mengatur. Kita nggak peka lagi dengan apa yang Tuhan mau. Maka dikatakan ibadah itu percuma. Makanya ada banyak gereja yang beribadah. Tetapi justru saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ibadahnya nggak berdampak apa-apa dalam hidupnya. Sementara tadi kita sudah belajar di awal bahwa agung rahasia ibadah itu. Yang pertama, keagungannya. Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Allah menjadi pribadi yang nyata dalam hidup kita. Kita bergaul dengan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan dalam keseharian kita. Dan apa yang membuat ibadah kita itu agung lagi, saudaraku, dikatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik dalam hidup ini juga dalam hidup yang akan datang. Berarti di hidup di dunia dan juga di sorga. Ibadah kita yang menentukan. Dahsyat ya, saudara. Lalu ibadah itu juga kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Jadi ibadah itu adalah kunci, rahasia dari kekuatan kita. Ibadah kita adalah rahasia daripada kemenangan kita, termasuk menghadapi COVID-19. Termasuk juga menghadapi krisis, kelaparan yang sedang ada di depan mata kita saat ini. Semuanya itu tergantung kepada ibadah kita, makanya jangan main-main beribadah, saudara. Lalu kenapa Tuhan izinkan sekarang ibadah banyak berhenti? Ya iyalah, Tuhan udah muak dengan ibadah kita. Ibadah kita, bahkan banyak saudaraku gereja, ibadahnya itu dibuat, ditata sedemikian, laks sedemikian rupa, hanya untuk menyenangkan hati manusia. Ibadah, tempat ibadah dibuat semenarik mungkin untuk menarik orang datang. Sehingga orang datang bukan karena firman. Orang datang bukan karena kehadiran Tuhan. Tapi orang datang karena aksesoris daripada tempat ibadah itu. Orang datang, saudaraku, karena lightingnya, karena sound systemnya. Karena para artis yang ada di ibadah itu. Wah, ini gawat, saudara.
Kalau orang beribadah, orang datang beribadah, tujuannya tidak lagi mencari Tuhan. Tujuannya tidak lagi ingin bertemu Tuhan. Ini dikatakan ibadah yang percuma. Berapa banyak orang datang beribadah, tapi tidak memang sengaja ingin ketemu Tuhan. Dan para pendeta, para pemimpin gereja, mendesain ibadah sedemikian rupa. Ingin memanjakan jemaat ketika mereka saat beribadah dengan segala fasilitas yang ada. Enggak salah sih, tapi kalau itu yang menjadi daya tariknya, bukan firman, bukan kehadiran Tuhan yang menjadi daya tarik ibadah, percuma. Saya mau tegaskan dan saya mau beritahu ada banyak gereja saudaraku yang menjadi daya tariknya bukan lagi Tuhan. Bukan lagi keagungan firman. Bukan lagi karena kedahsyatan kuasa rohnya yang dimanifestasikan. Tetapi daya tarik ibadah saudaraku sudah kehadiran para selebritis di gereja. Sudah fasilitas gereja, AC-nya yang luar biasa. Ini yang membuat menyimpang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ibadah kita sehingga ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan. Itu juga dewa asing, saudara. Sekali lagi, itu juga dewa asing. Lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-7. Ketika mereka dikatakan beribadah tapi hatinya jauh daripadaku, percuma. Percuma. Lalu dalam ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ini lebih parah lagi saudaraku. Jadi Yakub mengerti betul bagaimana beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Dengan hormat dan takut. Sekali lagi kita kembali saudaraku ke dalam Kejadian pasal yang ke-35. Setelah Tuhan perintahkan Yakub supaya pergi dan bersiap ke Betel untuk beribadah kepada Allah. Lalu ayat yang kedua, Yakub berkata kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Ini bicara jemaat. Kalau kita katakan Yakub ini adalah pendeta, berarti semua yang bersama-sama dengan dia itu adalah jemaat. Kita pendeta-pendeta, berapa banyak yang benar-benar menyadari mengerti bahwa dewa-dewa asing itu kekejian bagi Tuhan. Bahkan ada banyak pendeta takut menyuarakan kebenaran hanya karena takut jemaat tersinggung. Kalau dewa-dewa asingnya itu disuruh untuk disingkirkan. Disuruh untuk dijauhkan. Saudara, kalau pendeta seperti ini bukan lagi hamba Tuhan. Saya mau beritahu nih. Ini biar sekalian jemaat semua ya aman ini sekarang ya. Karena bisa dengar firman Tuhan dengan bebas sekarang. Tanpa dipantau pendetanya. Biar sekaligus kita bisa kenali. Ya, mana hamba-hamba Tuhan, mana pendeta-pendeta palsu. Dan mana yang benar. Dalam Galatia pasal yang pertama jelas sekali firman Tuhan berkata. Jadi jika aku mencari perkenanan manusia, maka aku bukan lagi hamba Kristus. Jadi pendeta palsu itu adalah orang-orang yang tidak mencari perkenanan Tuhan. Yang tidak hidup menurut caranya Tuhan. Bahkan dari pemberitaan pun. Bahkan dari pemberitaan firman pun mereka korupsi, saudara. Mereka tidak berani memberitakan firman Tuhan apa adanya. Mereka tidak berani memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kalau dewa asing itu dijauhkan. Saudara, kita yang berani udah teriak-teriak saja pun. Agar supaya orang-orang yang ada di sekitar kita menjauhkan dewa asing.
Belum tentu orang yang mendengar itu langsung bisa praktek. Apalagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mereka yang sengaja menyembunyikan kebenaran ini. Lalu pertanyaannya, kenapa banyak pendeta tidak berani menyampaikan ini? Tentu ada kepentingan di balik ini. Ini harus dibagikan, saudara. Biar kita tercelik mata. Yang mau dicelikkan mata rohaninya. Tapi ya kalau nggak mau ya sudahlah. Yang mau dicelikkan mata rohaninya. Tentu ada kepentingan. Nah kalau sudah memberitakan firman Tuhan ada kepentingan, ini bahaya. Kalau hanya untuk menyenangkan hati jemaat, kebenaran firman khotbah itu disampaikan, saudara. Maka saya mau beritahu, saudara, ini pendeta palsu. Hindari, saudara. Di zaman sekarang, kita masih hanya bicara tentang kebaikan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengampuni. Tuhan sih iya betul baik dan mengampuni kita. Siapa bilang Tuhan gak baik? Tapi kita juga harus benar-benar tahir di hadapan Tuhan yang baik itu. Gak ada gunanya kita ketahui Tuhan itu baik. Kalau hidup kita gak tahir di hadapannya. Karena kebaikannya, kemurahannya, itu akan dilimpahkan dalam hidup kita ketika kita mau mentahirkan diri di hadapannya. Dan kita menukar pakaian kita. Menjauhkan dewa-dewa asing. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian pasal 35 ayat yang kedua ini. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu. Yang ada di tengah-tengah kamu. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Ini untuk ibadah. Ingat, perintah pergi ke Betel itu beribadah, saudara. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Keren. Yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku. Dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jadi Tuhan mau kita tepat di mana kita bisa beribadah. Jadi jangan sampai saudara kita meninggalkan tempat di mana kita beribadah. Itu harus jadi prioritas. Beribadah di sini nggak hanya bicara di gereja, saudaraku. Ya. Tapi di mana kita bisa mengalami Tuhan, itu penting. Karena ibadah tanpa punya pengalaman dengan Tuhan, omong kosong. Sekali lagi, omong kosong, saudaraku. Percuma. Percuma. Lalu dalam ayat yang keempat, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Lalu ayat yang kelima, sesudah itu berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Jadi ketika kita, lihat saya ini penting saudaraku. Belum sampai ke tujuan ibadah. Belum membangun mezbah. Baru mau berangkat. Ini Yakub dan semua orang yang bersama dengan dia. Tapi ketika mereka memenuhi syarat, baru mau berangkat saja, kedahsyatan dari Allah sudah menyertai mereka. Waktu itu mereka lagi dalam ketakutan. Bangsa-bangsa di sekitar mereka itu bisa bangkit dan membunuh mereka. Karena ulah anak-anak Yakub yang membunuh semua laki-laki yang ada di dalam kerajaan Sikem. Tapi lihat kedahsyatan Allah udah menyertai perjalanannya. Lalu bagaimana nanti kalau sudah sampai di Betel,
Dan mereka membangun mezbah. Wow, itu lebih keren lagi. Jadi saat kita beribadah, ini niat saja mau berangkat asal sudah mengikuti caranya. Itu kedahsyatan Tuhan menyertai lo. Makanya jangan pernah ragu menyuarakan kebenaran. Jangan pernah gentar menyampaikan firman yang sesungguhnya. Kalau memang mereka menolak, memang mereka kambing, ngapain menggembalakan kambing? Tuhan akan antar domba-domba. Kalau dia domba punya hati kepada Tuhan, dia pasti dengar suara kebenaran. Karena dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27 berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan mereka mengikut aku. Jadi kalau domba, kalau jemaat itu domba, pasti dengar suara kebenaran. Seperti apapun tajamnya firman, seperti apapun kerasnya firman, dia pasti dengar. Kecuali dia kambing. Buat saya, buat saya sebagai gembala, justru firman yang tajam ini yang akan memisahkan kambing dari domba. Jadi kalau ada orang tinggalkan pelayanan saya, pergi dari penggembalaan saya karena tidak siap menerima kebenaran, ya kalau karena melihat kelemahan saya sedih. Tapi kalau karena nggak siap menerima kebenaran, lebih baik itu apa namanya ya, menyingkir ke daerah sana, saudaraku. Saya selalu bilang udah pindah sana. Tapi ada orang merasa benar, meninggalkan penggembalaan yang benar. Nggak apa-apa. Survei akan membuktikan. Kita sekarang sudah ada di zaman yang kelam. Sekali lagi saya sering katakan, survei akan membuktikan. Akan ketahuan kok, siapa orang benar, siapa orang fasik. Akan ketahuan kok, siapa orang yang beribadah dengan benar, siapa orang yang tidak beribadah dengan benar. Akan kelihatan. Kita akan tunggu, ini baru permulaan. Virus corona baru permulaan. Baru permulaan. Dan nanti akan lagi next, akan berlanjut lagi saudaraku. Karena kalau firman kata Tuhan katakan ini permulaan, berarti akan ada lagi yang lebih berbahaya dari ini. Dan di situ mungkin kalau dari permulaan ini lolos masih belum ya masih penyaringannya masih belum begitu telak, tapi nanti di periode kedua, periode ketiga akan makin telak, akan kelihatan siapa kepunyaan Tuhan dan siapa yang bukan kepunyaan Tuhan. Siapa yang memang benar-benar dibenarkan oleh Tuhan, atau siapa yang hanya merasa dirinya benar. Itu beda. Ya, merasa diri benar dengan dibenarkan Tuhan itu beda, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dahsyat ibadah itu, saudaraku. Jadi Yakub adalah seorang yang beribadah, yang mengerti bagaimana beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Hidup dengan pakaian yang diganti. Dengan pakaian baru, pakaian pesta. Atau hidup yang ditahirkan. Saudara, mari coba kita lihat ya. Bagaimana kedahsyatan dan agungnya rahasia ibadah kita yang luar biasa ini. Ya, biar saudara sekali lagi saya mau katakan, kita harus mengalami itu. Sekali lagi kita harus mengalami realita Tuhan itu dalam ibadah kita. Mari kita buka saudaraku di dalam kitab Kejadian. Kita kembali kepada kitab Kejadian pasalnya yang ke-28. Ya, kitab Kejadian pasal yang ke-28. Ini akan saya baca lagi kepada kita semua, mulai dari ayat yang ke-10. Mimpi Yakub di Betel. Inilah kali pertama Yakub ada di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit.
Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, Allah Ishak dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu, tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Lalu ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Ini pengalaman Yakub pertama kali di Betel. Dia bertemu Tuhan, mengalami realita Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi. Dia tidak hanya sekedar belajar tentang Tuhan, ingin tahu tentang Tuhan, tapi sekarang dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lalu Yakub berkata ketika dia berjumpa dengan Tuhan di Betel kali pertama itu, alangkah dahsyatnya tempat ini. Nah tadi saudaraku di dalam Kejadian pasal 35 dalam ayat yang kelima, pada waktu mereka masih mau berangkat saja, sudah dikatakan oleh firman Allah kedahsyatan dari Allah itu menyertai mereka. Sehingga kota-kota yang ada di sekitar mereka semua tidak ada yang berniat jahat terhadap mereka. Lalu dia berkata dalam ayat 17 Kejadian pasal 28, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Jadi gereja itu harus jadi pintu gerbang surga. Ibadah itu pintu gerbang surga. Oh ini dahsyat loh saudara. Makanya saudara, kalau gereja kita tidak melakukan ibadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, saya mau beritahu, gereja itu akan menjadi pintu gerbang neraka. Dan sekarang itu memang sulit kita pahami. Tapi nanti setelah orang-orang yang ada di neraka, dan bahkan yang sudah ada di neraka sekarang, dan juga nanti yang akan masuk neraka berikutnya, mereka akan tahu, mungkin akan ingat khotbah saya ini. Oh ini yang disampaikan dulu. Dan orang itu ada di neraka berikutnya, karena apa? Nggak mau dengar-dengaran. Tapi kalau kita mau dengar-dengaran, kita akan diselamatkan dari gereja pintu neraka. Dan kita Tuhan pindahkan kepada gereja pintu sorga. Saya berdoa biar kita beribadah di gereja yang menjadi pintu sorga. Bukan gereja pintu neraka. Kalau kita pendeta, kalau saudara jemaat, saudara bergereja di mana? Apakah gereja tempat engkau beribadah itu menjadi pintu sorga atau pintu neraka bagimu? Sekali lagi saudaraku, tajam ini. Ini mungkin menyakitkan, khususnya bagi para pendengar kalau dia menjabat sebagai pendeta, menyakitkan saudara. Tapi yang namanya kebenaran harus disampaikan. Sekali lagi dengar baik-baik. Pendengar Radio Zaitun Suara Kebenaran dan juga pendengar streaming Facebook. Di mana saudara beribadah? Saya tidak katakan, oh saudara datang ke tempat saya, enggak. Itu pun enggak berkenan kepada Tuhan kalau Tuhan enggak suruh saudara datang. Karena nanti kena pula kita Yesaya pasal 30. Jadi saudara jangan menuduh pula ini ya. Oh ini pendeta ini maksudnya untuk mengarahkan orang-orang ke gerejanya.
Percuma juga kau datang ke tempat penggembalaan saya andai kata virus corona ini selesai. Kalau Tuhan gak menyuruh kau datang ke sini. Karena di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang pertama berkata, celakalah anak-anak pemberontak, firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Kau pindah-pindah gereja, mohon maaf ini, seenak jidatmu. Kau pindah-pindah gereja karena kau pikir ya suka saya dong. Berarti kau tidak beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, tapi menurut caramu. Kalau kau pindah gereja menurut sukamu, kau sedang masuk ke tempat ibadah yang menjadi pintu neraka bagimu. Saya mau ingatkan semua pendengar dimanapun engkau berada saat ini. Pastikan engkau beribadah andai kata nanti COVID-19 ini berhenti. Saudara beribadah, pastikan engkau beribadah di gereja yang membuatmu ketemu pintu sorga. Kalau kita gagal menemukan gereja tempat ibadah yang menjadi pintu sorga, maka engkau sedang berada di gereja yang menjadi pintu neraka. Gereja yang menjadi pintu sorga bagi kita adalah gereja yang mendidik kita dalam kebenaran. Ibadah yang membawa saya dan saudara untuk mengerti kehendak Tuhan. Hidup menurut cara Tuhan. Tadi dalam ayat pertama, kita sudah baca saudaraku dalam Ibrani pasal 12, ayat yang ke-28. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen selama ini, engkau tidak ngerti apa cara yang berkenan kepada Tuhan. Sementara engkau sudah puluhan tahun jadi Kristen, berada di gereja, bahkan engkau jadi pelayan Tuhan, tapi kau nggak ngerti apa dan bagaimana cara yang berkenan kepada Tuhan. Kau sedang berada dan beribadah di gereja yang menjadi pintu gerbang neraka. Harusnya kita ngerti. Saya berdoa biar jangan sampai di zaman yang kelam ini, di hari-hari yang terakhir ini, jangan sampai kita masih beribadah di tempat-tempat ibadah yang adalah pintu gerbang sorga. Jangan sampai gereja itu secara alam roh tertulis selamat datang ke neraka. Wow, gawat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus memang. Saya tidak bisa menahan ini. Saya harus sampaikan apa adanya. Terserah saudara tersinggung. Saudara kalau tersinggung, tersinggunglah. Kalau mau matikan, gak mau lagi ikut, silahkan, gak masalah. Saya gak ada kepentingan. Saudara gak mau dengar radio ini lagi, terserah. Gak ada masalah. Saudara yang rugi, kami gak rugi. Saya hanya menyuarakan suara firman, suara kebenaran. Entah mereka mau mendengar, ataupun mereka tidak mau mendengar. Itu firman Tuhan. Tapi kebenaran harus disampaikan. Saya berdoa biar jangan sampai di hari-hari terakhir ini, kita masih beribadah di tempat yang membawa kita ke neraka. Tapi harusnya kita beribadah yang membawa kita hidup menurut cara Tuhan. Cara Tuhan, saudaraku. Saya mau beritahu nggak ada cara Tuhan tanpa Roh Kudus dan firman. Jangan hanya bicara Roh Kudus, harus juga firman. Saya juga ingatkan, jangan hanya bicara firman, juga harus Roh Kudus. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Saudara nggak bisa hanya penekanannya kepada firman, mengabaikan Roh Kudus. Dan penekanannya pula hanya kepada Roh Kudus mengabaikan firman. Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Inilah yang disebut dengan dua sayap burung nazar. Yang diberikan kepada perempuan yang ada di dalam Wahyu pasal 12. Sehingga dia bisa terbang ke tempat di mana Tuhan memeliharanya. Kita butuh tempat Tuhan memelihara hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah waktu yang gelap.
Ini adalah hari-hari yang jahat. Firman Tuhan berkata dalam kitab Efesus pasal 5. Pergunakan waktu yang ada. Karena kita hidup di hari-hari yang jahat. Waktu kita sudah sangat singkat. Tuhan segera akan datang kembali. Memperbaiki diri bagi kita. Sudah sangat sedikit lagi waktu kita. Memperbaiki ibadah kita sudah sangat singkat waktu kita. Kalau tidak sekarang lagi, sudah. Saudara, kalau ini enggak karena perintah Tuhan. Karena enggak kalau ini enggak bukan karena panggilan. Saya tahu ini cukup keras. Tapi harus disampaikan. Yakub berkata, ketika dia ada di Betel, dia mengalami, jadi saudaraku sekali lagi, ibadah yang benar itu adalah ibadah yang bisa menghadirkan Tuhan di dalamnya. Saya juga mau ingatkan, kalau saudara mendengarkan saya khotbah hari ini, saudara tidak merasa Tuhan hadir dalam hidupmu, saudara tidak merasakan kehadiran Roh Kudus dan firman-Nya, matikan. Gak usah dengar saya. Tapi kalau saudara nangkap hati Tuhan, saudara dan saya diajar untuk hidup menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Yakub, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengerti bagaimana beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Jauhkan dewa asing. Tahirkan dirimu. Tukar pakaianmu. Tahirkan dirimu. Nah, saya udah bagikan bagi kita. Dalam bilangan pasal yang ke-8, saudara. Masih ingat kan? Itu terus masih saya singgung, saudaraku, hampir setiap kita ikut renungan pagi ini. Dalam bilangan pasal 8. Lewi yang diangkat oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan mengganti semua anak sulung yang lahir pada orang Israel. Saudara, dikatakan harus dipercikkan air penghapus dosa. Harus ditahirkan dengan cara apa? Mencukur seluruh badan mereka. Agar jangan lagi hidup seperti Esau. Lalu selanjutnya saudara, mencuci pakaiannya. Kata mencuci pakaian di sini ada kaitannya juga dengan bertukar pakaian. Karena nggak mungkin pakaian dicuci kalau nggak dibuka, digantikan, saudara. Ini sekaligus nih, saya mau bertanya nih, merokok dosa nggak Pak Pendeta katanya? Ini pertanyaan nih dari bagaimana nggak dosa merokok? Dirokok saja ditulis. Merokok itu merusak kesehatan. Pertanyaan saya, merusak kesehatan dosa nggak? Kalau kita merusak kesehatan kita itu dosa nggak? Bahkan rokok bisa buat kanker, merusak janin, dan segala macam. Firman Tuhan berkata, tubuh kita ini bait Allah. Siapa yang merusak, siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Jadi dosa. Ya, ini biar jelas ya. Ini termasuk dosa asing. Apakah merokok juga termasuk dosa asing atau dewa asing? Yes. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu gimana Pak kalau pendetanya merokok terus khotbah? Ya udah jawab sendiri, kan dari tadi saya udah jelasin firman Tuhan. Kau mau beribadah yang tempat ibadahmu membawa kamu ke neraka atau membawa kamu ke sorga? Kalau ibadah yang dilakukan oleh Yakub Israel, dikatakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tempat ibadah itu dahsyat. Kenapa tempat ibadah itu dahsyat? Karena Tuhan ada. Lalu ayat yang ke-16 sekali lagi, ketika Yakub bangun dari tidurnya,
Berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak ini kata Yakub. Lalu dia berkata apa? Alangkah dahsyatnya tempat ini. Jadi tempat ibadah itu dahsyat. Dahsyatnya apa? Mengubah hidup. Mentahirkan hidup kita. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dalam ayat 19, ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu ayat 20, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi ibadah yang benar menurut cara yang berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, ada hubungannya juga dengan mempersembahkan 1/10. Ada hubungannya mempersembahkan 1/10. Jadi kalau ada orang menghindari ini, itu berarti dia tidak beribadah menurut cara yang berkenan. Kalau tidak beribadah menurut cara yang berkenan, apalagi seperti ini ada ini prinsip saya katanya. Kalau kau hidup menurut prinsipmu sendiri Mangara, kau sedang berada di pintu gerbang neraka. Ya, bukan soal masalah mendengar firman-Nya. Bagaimana kita mau mendapat air yang murni dari keran yang kotor. Jadi kita nggak bisa bicara prinsip saya. Kita harus bicara kebenaran. Jadi kalau saya berkata menurut saya, udah bahaya. Karena setiap orang juga bisa punya prinsip. Tapi kita menurut firman Tuhan. Nah kembali saudaraku. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi. Jadi kehadiran Tuhan itu akan mewarnai ibadah yang benar. Sehingga kedahsyatan Allah itu kita alami dalam hidup kita. Ini dahsyat ya. Saya berdoa biar menghadapi hari-hari yang gelap, hari-hari yang sulit ini, kita mengalami kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya mari mentahirkan diri dengan cara menukar pakaian, mengganti pakaian, membasuh, mencuci pakaian kita. Saudara, saya mau tunjukkan sebelum kita akhiri saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-3 dalam ayatnya yang ke-18. Pakaian yang harus kita tukar itu seperti apa? Ya. Dan harus bagaimana saya dan saudara hidup dengan pakaian yang benar itu. Dalam ayatnya yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Supaya engkau dapat melihat. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Ternyata jemaat Laodikia tidak bertukar pakaian. Jemaat Laodikia, saudaraku, tidak memakai pakaian putih. Bahkan dikatakan telanjang, masih lebih parah lagi nih, saudara. Nah, seperti apa? Kenapa harus bertukar pakaian?
Kenapa harus ganti pakaian? Biar kita lihat bagaimana jemaat ini jemaat loh. Ini berarti udah orang Kristen. Karena ini tuliskanlah kepada jemaat, malaikat jemaat di Laodikia. Ini orang Kristen, saudara. Ini orang-orang yang berkata prinsip saya. Tapi nggak pernah berkata prinsip firman, prinsip Alkitab. Perhatikan ayat yang ke-14. Sekali lagi. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Miskin, buta, dan telanjang. Ini jemaat Laodikia. Kenapa dikatakan mereka harus membeli pakaian putih? Karena ternyata mereka adalah Kristen yang suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Nah, ini orang-orang yang berkata, ya sudahlah nggak apa-apa. Kan toh kita juga bisa toleransi. Namanya juga hidup masih di dunia, kita harus bertoleransi. Betul, kita bertoleransi. Tapi toleransinya pakai firman. Jangan pakai cara dunia. Sebab kalau mau beribadah kepada Tuhan, menurut ayat 28 Ibrani pasal 12, firman Tuhan berkata, marilah kita beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi bukan menurut caramu dan menurut caraku. Tapi caranya. Dan caranya adalah hidup tahir. Kalau sudah tahir termasuk rokok, tahir. Semua yang berbau kedagingan ya harus tahir. Ganti pakaian. Jangan suam-suam kuku. Jangan abu-abu. Tidak dingin, tidak panas. Ini saya katakan gereja banci. Atau gereja bencong, mohon maaf ini. Langsung tegas-tegas saja. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Karena kalau udah banci ini, dibilang laki ya iya, dibilang perempuan juga iya. ACDC lah istilahnya nih. Bisa kiri, bisa kanan, gak jelas. Serba bisa, si boleh-boleh. Ini jemaat Laodikia. Mereka tidak dingin, tidak panas. Kalau tidak dingin, tidak panas, disebut suam-suam kuku. Dibilang panas ya iya, dibilang dingin juga iya. Itu namanya suam-suam kuku. Ada di antara. Jadi pendiriannya nggak jelas. Sekali lagi, kalau kita jadi orang Kristen tidak punya pendirian jelas, tidak punya warna yang jelas, maka kita tidak sedang hidup menurut cara yang berkenan kepadanya. Kalau kita tidak hidup menurut cara yang berkenan kepadanya, gak heran. Ibadah kita jadi percuma. Ibadah kita jadi sia-sia. Dan kalau ibadah kita percuma, ibadah kita sia-sia. Ya gak heran. Kalau kita lenyap bersama-sama dengan dunia ini. Gak heran. Kalau akhirnya kita gak mengalami pertolongan dari Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan. Kita boleh alami kelaparan. Kita boleh alami aniaya. Semua juga rasul. Saya tidak katakan ya, saudara. Kalau kita sudah hidup menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, gak ada aniaya. Aniaya bisa datang. Tapi kita bisa nikmati hidup walaupun sedang dianiaya. Saya percaya Stefanus, waktu dia meninggal dirajam dengan batu, dia meninggal dengan damai sejahtera. Karena dia berkata, saudaraku, sebelum dia meninggal aku melihat langit terbuka. Dan Yesus, anak domba itu berdiri sebelah kanan Allah Bapa. Lalu sebelum dia mengembuskan napas terakhirnya dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kepadaku, lalu dia meninggal. Jadi dia meninggal dalam damai sejahtera. Ini yang penting. Karena untuk apa kita punya makanan berlimpah-limpah, tinggal di tempat yang sangat nyaman, tapi nggak punya damai sejahtera.
dari Tuhan. Tapi kalau kita, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, punya sejahtera dari Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, nggak peduli. Mau dianiaya, mau dibunuh, mau apapun, kita tetap hidup di dalam damai sejahtera, sukacita Roh Kudusnya. Kan itu, saudaraku. Apalagi sekarang kita sedang berada dan menghadapi hidup yang semakin sulit di akhir zaman ini. Sekali lagi, ibadahmu dan ibadah saya, ibadahku, adalah rahasia kekuatan kita. Adalah rahasia kemenangan kita. Adalah rahasia pertolongan kita. Damai sejahtera kita. Sukacita kita. Apapun tantangan, apapun aniaya yang kita hadapi besok. Saudara dan saya, hidup dalam damai sejahteranya Tuhan. Hidup dalam pemeliharaannya Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, sekalipun dagingku dan tubuhku habis lenyap, tapi bagianku adalah Allah. Bagianku adalah Tuhan. Dan dunia ini bukan tempat kita. Ini akan segera berlalu. Kita akan masuk ke Yerusalem baru, saudaraku. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ini dahsyat ya. Haleluya. Jadi saudara, mari kita beli pakaian putih itu. Jadi ada harga yang harus dibayar. Kalau saya dan saudara ingin mengenakan pakaian putih, harus siap bayar harga. Yang namanya bayar harga itu korban. Banyak orang gak mau lagi korban beribadah. Korban dicemooh, korban penolakan. Ya harus kita alami. Kalau saya, gak usah ditanya lagi, saudara. Itu sudah makananku setiap hari. Melayani di tanah Batak, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan kami bersuka cita. Wah, ya. Di sisi lain kami dihujat, di sisi lain kami juga dicintai, saudara. Ya, tapi kami bersuka cita, kami nikmati. Kami melihat kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekitar kami. Karena kami ini melawan arus di sini, saudara. Ya beginilah model saya berkhotbah dari sejak dulu. Nggak ada tedeng-aling-aling. Orang senang, puji Tuhan. Lu nggak senang, ya udah sana. Nggak ada masalah buat kita. Kita hanya suarakan firman. Suarakan firman kebenaran. Ya, kita rindukan memang ada unity yang benar. Tapi bukan unity kumpul-kumpul dengan segala kepentingan masing-masing, tidak. Kita unity itu karena firman. Dikerjakan oleh firman. Ya, saudara, dan kami melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan. Saya rindu, saudara, kita terus lihat kedahsyatan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Sehingga tidak ada yang akan menyentuh kita. Dan kalaupun saudaraku yang kasih oleh Tuhan, harus Tuhan izinkan kita masuk kepada situasi yang lebih berat lagi. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Kita bisa melihat kenyataan Tuhan. Dan kita bisa berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saya berdoa biar kita semua ada di tempat. Di mana tempat kita berpijak itu adalah pintu gerbang sorga. Jadi pintu gerbang sorga di sini selaku yang kasih Tuhan. Karena apa? Kita hidup menurut cara yang berkenan kepadanya. Kita mengganti pakaian kita. Kita mau bayar harga. Karena berbayar sekali lagi. Setan paling tidak suka ada korban bagi orang yang beribadah. Maka dalam kitab Daniel, mungkin ini yang paling terakhir ya, saudara. Mari coba kita lihat dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasalnya yang ke-11 dalam ayatnya yang ke-32. Ya, atau ya 31. Ini, saudara, pekerjaan setan di akhir zaman yang berhasil merusak ibadah. Daniel 11 ayat 31. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Menghapuskan korban sehari-hari. Jadi setan paling tidak suka ada orang beribadah dengan hati yang siap berkorban. Ya termasuk korban cemooh, korban penolakan, ya, dan semualah korban harga diri.
dan segala macam. Kita harus alami itu ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa, biar saya dan saudara menjadi orang-orang yang hidup di hadapan Tuhan. Sama seperti Lewi. Mereka menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan, menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Doa saya, biar hidup saya dan hidupmu, hidup kita semua, dimanapun berada, kita terus beradaptasi dengan Tuhan. Dan mencocokkan diri kita dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Agar apa? Kita hidup menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang benar. Dan ketika kita beribadah dengan benar, dahsyat saudara. Kedahsyatannya kita akan alami. Dan sekali lagi, kehadirannya, penyertaannya, itu nyata dalam hidup kita. Sehingga kita berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di tengah dunia krisis, di tengah dunia kekurangan, kita akan berkata, takkan kekurangan. Andai kata tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan, bahkan gak ada lagi uang untuk belanja makanan, saudara. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk dapat menahan lapar, dapat menahan haus, sehingga walaupun tidak makan, tidak minum, Tuhan sanggup membuat kita kuat. Dan kalaupun harus mati kelaparan, harus mati karena kehausan, kita bisa mati dalam damai sejahtera. Tidak seperti orang dunia itu, maksudnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan nyata dalam hidupmu dan saya. Dan kedahsyatannya menyertai kita. Agunglah rahasia ibadah kita. Dan ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Dan juga ibadah itu selaku berguna dalam segala hal. Baik dalam hidup ini, juga baik dalam hidup yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali di program berikut. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Kau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Alangkah dahsyatnya jika kami menjadi umat-Mu yang beribadah menurut cara yang berkenan kepadamu. Kami akan mengalami realita-Mu. Engkau akan menyatakan diri-Mu kepada kami. Dan Engkau menjadi nyata dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi umat-Mu yang dapat mengenali pribadi-Mu. Dan bergaul dengan Tuhan. Mengikuti kebenaran-Mu. Mendengar suara-Mu. Dan mengikuti-Mu. Suara roh-Mu. Dan suara firman kebenaran-Mu. Suara firman pengajaran-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Kami menyembah-Mu. Kami memberikan segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Jamah kami semua dan kami percaya. Ini adalah masa-masa penampian Tuhan. Tuhan akan memisahkan domba dari kambing. Dan jadikan kami domba-domba-Mu yang ada di sebelah kanan-Mu. Yang mendengarkan suara kebenaran-Mu. Dan hidup mengikuti-Mu. Dan hidup menurut cara-Mu, bukan menurut cara kami. Bukan menurut prinsip kami, tapi menurut prinsip kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Syukur bagi-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan jiwa kami. Jamah kami semua. Merdekakan kami. Dan kami percaya firman kebenaran-Mu memerdekakan kami. Sehingga kami menjadi umat yang merdeka di hadapan-Mu. Yang hidup tahir di hadapan-Mu. Dan memakai pakaian yang putih. Menyucikan diri kami dari segala kenajisan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepadamu. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.